Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kak Didin. Hari ini kita akan belajar materi majas atau gaya bahasa untuk kelas 8 SMP dengan buku Marbi. Mari belajar bahasa Indonesia terbitan Erlangga. Adik-adik sekalian, majas itu terbagi menjadi 4 bagian. Ada majas penegasan, perbandingan, sindiran, dan pertentangan. Tetapi yang akan kita pelajari hanya 2 bagian saja, majas perbandingan dan majas sindiran. Nah, kita masuk yang pertama pada majas perbandingan. Ada rumusnya si meme, si heli, simile, metafora, metonimia, sinekdok, hiperbola, eufemisme, dan litotes. Yang pertama, simile. Simile itu majas dengan menggunakan perbandingan tidak langsung dengan kata pembandingnya seperti laksana, bagaikan, ibarat, dan sebagainya. Contoh kalimatnya, Pantai Remen bagaikan surga dunia. Kata bagaikan inilah yang disebut sebagai majas simile. Kemudian ada metafora. Metafora itu perbandingan langsung karena tidak ada kata pembandingnya. Contoh, Raja Siang membakar kulitku. Coba tebak apa? Nah, matahari. Maka kalian bisa menyebut matahari padahal saya tidak memberikan kata kunci yang lain. Maka ini membutuhkan interpretasi, sehingga ini disebutnya sebagai majas metafora. Kemudian ada metonimia. Metonimia itu majas dengan menyebut merek dagang. Contoh, saya berangkat ke sekolah naik kijang. Nah, kijang itu bukan berarti hewan, tetapi kijang adalah mobil Toyota Kijang. Kemudian ada sinerdok. Sinerdok itu terbagi menjadi 2. Ada pars pro toto dan totem pro parte. Pars pro toto bagian untuk keseluruhan. Ingat dari kata pars. Contohnya apa? Dia belum terlihat batang hidungnya. Ketika kita janjian dengan seseorang, apakah kita menunggu bagian per bagian dari orang itu? Jelas tidak ya. Kemudian totem pro parte. Totem pro parte itu adalah keseluruhan untuk sebagian. Contohnya, Indonesia berhasil mengalahkan Malaysia di pertandingan Piala AFF. Nah, Indonesia mengalahkan Malaysia seolah-olah presiden, tentara, polisi, saya, guru, kalian itu mengalahkan Malaysia. Padahal yang disebut seharusnya adalah 11 pemain Indonesia mengalahkan 11 pemain Malaysia. Kemudian ada hiperbola. Hiperbola itu melebih-lebihkan sesuatu dari yang sebenarnya terjadi. Contohnya apa? Darahku mendidih melihat kelakuanmu seperti ini. Nah, ketika menyebut mendidih, ini seolah-olah apa? Sangat luar biasa. Maka ini lebay ya. Maka disebutnya sebagai hiperbola. Kemudian ada eufemisme. Eufemisme itu penghalusan makna. Contohnya apa? Saya mau pamit Pak, mau pergi ke belakang. Nah, itu adalah majas eufemisme. Daripada kita menyebutnya mohon maaf Pak, saya izin mau ke WC. Nah, jelas. Kemudian ada litotes. Litotes itu merendahkan hati. Kita bertindak untuk tidak sombong. Contohnya, mari mampir ke gubuk kami Tuan, mari makan seadanya. Maka apa? Ini adalah majas litotes. Karena apa? Kita tidak menyebut mari mampir ke rumah saya yang mewah. Ini adalah majas litotes. Kemudian ada majas sindiran. Majas sindiran itu terbagi menjadi 3. Ada ironi, sinisme, dan sarkasme. Yang pertama, ironi. Ironi itu majas dengan meninggikan seseorang kemudian menjatuhkannya. Contohnya apa? Wah, tulisan kamu bagus sekali sampai saya susah membacanya. Nah, ini adalah majas ironi. Yang kedua ada majas sinisme. Sinisme itu sindirannya secara langsung dan keras. Contohnya apa? Aku muak melihat kelakuanmu seperti itu. Nah, contohnya dari kata muak tadi. Kemudian yang terakhir ada majas sarkasme. Majas sarkasme ini yang paling keras, menyakitkan hati, dan juga paling menohok. Nah, contohnya apa? Dasar kambing tidak tahu aturan. Nah, maka penyebutan kambing ini penyebutannya untuk manusia, bukan untuk hewan kambing. Nah, inilah yang kemudian bisa menyakitkan hati. Kira-kira demikian belajar majas dengan saya Kak Didin. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.